Suami premanku ternyata sultan. Bab 179. Selama perjalanan, baik di dalam mobil ataupun di dalam pesawat, Nuri terus saja menyandarkan kepalanya di pundak Ricky. Memejamkan matanya untuk sedikit mengurangi rasa pusing yang mendera. Bang Ricky, Mbak Nuri, selamat datang kembali. Sapa Raihan yang diminta untuk menjemput Ricky di bandara. Mbak Nuri, kenapa, Mas? Sakitkah? Lanjut Raihan. 89. Sekilas mata memandang saja, Raihan sudah bisa menebak jika istri seniornya itu memang sedang tak baik-baik saja. Terlihat dari wajahnya yang kian memucat. Iya, Ray. Sepertinya masuk angin, jawab Ricky. Raihan mengangguk pelan. Semoga lekas pulih, katanya. Ia pun kembali ke mode kalem. Masuk ke dalam mobil lalu menyetir mobil menuju rumah Ricky. Ray, sepertinya aku belum bisa fokus dulu bekerja. Kalau kondisi Nuri besok masih sama, aku mau bawa dia periksa ke dokter dulu. Mungkin baru bisa kembali bekerja lusa. Kamu kondisikan saja dulu tugas-tugasku ya. Kecuali yang gak bisa dihandle orang lain, nanti aku turun tangan langsung, kata Ricky pada Raihan saat mereka sampai di pekarangan rumah Ricky. Siap, Bang. Selama aku mampu, aku pasti handle dulu, jawab Raihan. Bagus. Nanti aku langsung bilang sama bos besar sama bos Davin, balas Ricky sambil menepuk pelan bahu Raihan. Ya sudah. Aku masuk dulu, ya. Mau bawa Nuri langsung istirahat. Sekali lagi terima kasih sudah menjemput kami, lanjut Ricky. Sama-sama, Bang. Semoga istrinya cepat pulih, balas Raihan sebelum meninggalkan pekarangan rumah itu. Ricky pun langsung menuntun Nuri memasuki rumah. Membawanya ke kamar lalu membantu membaringkan istrinya itu. Langsung istirahat ya, sayang. Kata Ricky sembari mengecup kening sang istri. Ricky tak langsung berdiam diri. Ia beranjak ke dapur lalu membuatkan bubur untuk Nuri. Ia juga membersihkan rumah yang selama 4 hari ditinggalkan. Meski tak kotor dan berantakan, ia tetap membersihkannya. Sayang, jadinya gimana? Padahal besok rencananya kita mau jemput Naufal ke kampung. Kalau kondisimu kayak gini, kayaknya gak akan memungkinkan, tanya Ricky kala ia menyuapi Nuri dengan bubur buatannya. Sepertinya harus ditunda dulu, Mas. Kalau kondisiku gini, mana mungkin bisa ngurusin Naufal. Ngurusin diri sendiri saja gak bisa. Ujung-ujungnya malah kamu yang direpotkan, jawab Nuri. Baiklah. Terserah kamu saja. Tapi besok kita ke dokter ya. Biar jelas kamu sakitnya apa. Lambung apa masuk angin. Atau ada indikasi lain, bujuk Ricky. Karena susah berkali-kali ia mengajak Nuri untuk diperiksa, tapi istrinya itu selalu menolak. Pagi ini, Ricky tak menerima penolakan apapun. Ia tetap membawa Nuri ke dokter agar istrinya itu bisa diobati dan ia bisa segera kembali aktif bekerja. Jika terlalu lama Ricky libur dalam pekerjaannya, ia tak enak pada Davin dan Pak Damar yang sudah memberinya waktu libur seminggu lamanya sejak hari pernikahan. Jadi istri saya kenapa, Dok? Tanya Ricky setelah membantu Nuri yang habis diperiksa itu turun dari bed dan duduk kembali di sisinya. Gak apa-apa. Mual, muntah, pusing, lemas, dan lesu adalah hal wajar untuk wanita yang sedang hamil muda, ungkap dokter membuat mata Ricky dan Nuri sama-sama membulat. Hamil. Ulang Ricky dengan jantung yang hampir copot dari tempatnya. Kepala Ricky mulai berpikir keras, apa proses kehamilan bisa secepat itu dan bisa langsung terjadi hanya dalam waktu teramat singkat. Padahal, 90. Pernikahan mereka pun belum sampai seminggu lamanya. 91. Ricky yang masih shock, sempat menoleh pada Nuri sekilas. Tak ada luapan kebahagiaan dari istrinya itu. Tak ada senyuman ataupun binar semangat. Nuri hanya tertunduk dalam sembari meremas tangannya sendiri. Menurut pemeriksaan, usia kehamilan istri bapak masih muda sekali.
Jadi wajar kalau mengalami gejala ngidam yang dirasakan ibu hamil pada umumnya. Biasanya nanti lama-kelamaan kondisinya akan berangsur normal saat memasuki trimester kedua atau bulan keempat menjelang 5. Meski setiap ibu hamil berbeda kondisinya ya, papar dokter. Untuk sementara ini, karena kondisi ngidamnya lumayan parah, lebih baik istirahat total dulu saja. Jangan melakukan aktivitas fisik berlebihan. Takutnya mempengaruhi kehamilannya bahkan menyebabkan flek atau pendarahan mulai dari ringan sampai berat yang berujung pada keguguran, lanjut dokter perempuan tersebut. Mendengar kata pendarahan, tiba-tiba saja Ricky teringat kejadian saat di Bali beberapa hari kemarin saat ia melihat noda merah di atas spray. Mungkinkah itu flek yang dimaksud? Karena aktivitas RAN 4 nanogram mereka yang terlalu aktif. Sayang, kenapa ada noda darah ya? Tanya Ricky cemas kala itu. Nuri yang semula masih berbaring langsung beringsut duduk untuk melihat noda merah yang dimaksud. Mungkin karena Mas terlalu bersemangat, jawab Nuri saat itu. Sudah, Mas, gak apa-apa. Jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik cepetan mandi. Keburu waktu subuhnya habis, lanjut Nuri. Meski perkataan Nuri terdengar biasa, entah kenapa Ricky kala itu melihat gelagat aneh dari sang istri. Bahkan Nuri tak berani menatap mata dirinya selama menjelaskan. Namun, Ricky pun berusaha untuk abai dan menganggap bahwa firasat itu hanya sebatas dugaannya saja. Tapi kini, ternyata firasat itu benar adanya. Ada sesuatu hal besar yang disembunyikan sang istri dari dirinya. Maaf, dok, kalau boleh tahu, proses kehamilan itu bisa terjadi setelah berapa lama berhubungan ya? Soalnya kami masih pengantin baru, tanya Ricky tak kuasa lagi menahan rasa penasarannya. Tergantung, ada yang cepat, ada juga yang sangat lambat. Bahkan ada loh, yang baru menikah 1 bulan tapi langsung hamil, jawab sang dokter. Kalau kurang dari seminggu, tanya Ricky lagi. Dokter perempuan berkacamata itu malah terkekeh pelan mendengar pertanyaan Ricky. Ya gak secepat itu juga. Kan kantung janin juga butuh waktu untuk terlihat. Paling tidak sebulan. Jika menurut dokter itu pertanyaan Ricky merupakan hal yang lucu, berbeda halnya dengan Ricky yang langsung membeku mendengar penjelasan sang dokter. Hatinya langsung mencelos sakit, perih, nelangsa, kecewa, semuanya bercampur menjadi satu. Oh, begitu ya, dok. Tapi, apa istri saya ini sudah benar-benar positif? Maksudnya, apa diagnosanya sudah benar-benar akurat? Tanya Ricky seolah masih berharap apa yang didengarnya itu adalah sebuah kesalahan. 92. Tentu saja. Sangat akurat malah. Kalau bapak sama ibu masih ragu, bisa kembali mendatangi dokter lain biar lebih yakin, saran dokter tersebut. Ricky mengangguk. Baik, dok. Terima kasih. Kalau begitu, kami permisi dulu, timpalnya seraya bangun dari duduknya. Ayo, Sa. Ricky tak melanjutkan panggilan sayang yang biasa disematkan pada sang istri. Ia masih merasa shock dan butuh penjelasan untuk semua ini. Namun, ia tetap mengulurkan tangannya. Membantu Nuri bangkit dari duduknya dan menuntunnya selama berjalan. Kita datangi dokter lain, kata Ricky datar. Tatapan matanya masih kosong dengan perasaan tak karuan dan pikiran kacau. Dan ia tak ingin kondisinya yang seperti itu terus berkelanjutan. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi tanpa ingin menundanya lagi. Mobil yang dikendarai Ricky berhenti di depan klinik dokter spesialis kandungan. Ia bergegas turun dan membantu Nuri berjalan menuju dalam. Hingga akhirnya ia sampai pada waktu untuk masuk ke dalam ruang periksa. Selamat ya, istri Anda hamil. Usia kehamilannya diperkirakan baru akan memasuki usia 7 minggu. Dijaga baik-baik. Jangan sampai kelelahan, istirahat yang banyak, makan makanan yang bergizi dan jangan stres. Lagi, Ricky dibuat tercengang oleh hasil pemeriksaan dokter kedua yang didatanginya. Ia bahkan menatap kertas hasil USG yang diserahkan dokter dengan perasaan campur aduk.
Andai itu anaknya, ia pasti akan begitu bahagia dan langsung sujud syukur. Tapi ini, siapa sebenarnya ayah dari bayi itu jika usia kehamilan Nuri sudah lebih dari 1 bulan? Pikir Ricky membuat dadanya terasa sesak luar biasa. Ricky sempat kembali menoleh pada Nuri. Tak ada perkataan atau pertanyaan apapun yang keluar dari mulut istrinya itu. Sedari tadi ia masih bungkam dengan wajah pias dan mata yang dipenuhi kaca-kaca. Setelah menemui 2 dokter, Ricky kini yakin dengan diagnosa tersebut. Bukan sakit lambung apalagi masuk angin dan mabuk udara, melainkan hamil muda. Ayo pulang, kata Ricky datar. Ia masih tetap memperlakukan Nuri dengan baik. Menuntun istrinya itu menuju mobil dan membukakan pintu mobil. Selama perjalanan dari klinik ke rumah, sepasang suami istri baru itu sama-sama mengunci mulutnya rapat-rapat. Tak ada yang berkata juga tak ada yang bertanya. Keduanya seolah sibuk dengan pikirannya masing-masing. Meski begitu, tak bisa disembunyikan lagi wajah Ricky yang dipenuhi kekecewaan dan kemarahan. Bahkan dari caranya menyetir saja sudah terlihat jika lelaki berusia matang itu sedang menahan amarah. Dengan kuat, kedua tangan Ricky mencengkram setir. Dadanya naik turun dengan cepat dengan tulang rahang mengeras. Sementara Nuri terus tertunduk dalam selama di perjalanan. Ia tak pernah sekalipun berani menatap Ricky. Hanya air mata yang sesekali jatuh di punggung tangannya. Ayo turun, kata Ricky dingin begitu sampai di pekarangan rumah. Rumah yang baru beberapa hari ditempati dan belum banyak meninggalkan jejak kenangan. Nuri mengangguk samar lalu menuruni mobil perlahan. Berjalan pelan menuju rumah, mengikuti Ricky yang berjalan lebih dulu dan membuka kuncinya. Masuk. Ricky kembali berkata dingin, singkat dan padat. Duduk. 93. Dengan jantung berdebar kencang, Nuri duduk di salah satu sofa. Pun Ricky yang ikut duduk tak jauh dari Nuri. Untuk sesaat, keduanya kembali terdiam. Hanya detak jarum jam yang terdengar di ruangan itu. Begitu hening. Juga terasa mencekam. Siapa ayah bayi itu? Akhirnya, pertanyaan itu meluncur juga dari mulut Ricky. Pertanyaan yang sejak tadi begitu ingin ditanyakannya meski sempat merasa ragu. Maksudnya, Mas? Tanya Nuri begitu gugup. Ia bahkan sampai keringat dingin saking tegang dengan situasi sekarang. Dokter bilang kamu hamil. Dan aku yakin itu bukan anakku. Bagaimana bisa, pernikahan yang baru-baru beberapa hari tiba-tiba saja hamil? Jadi katakan, siapa ayah bayi itu? Ulang Ricky dengan mata memerah. Sakit, perih, hatinya hancur bukan main. Untuk pertama kalinya, ia berani membuka hati. Berharap kebahagiaan akan menyapa. Nyatanya, ia dihancurkan di hari ke-5 pernikahannya. Ia merasa dibohongi dan ditipu habis-habisan. Katakan siapa? Ricky mulai meradang. Ia tak bisa lagi menahan amarahnya yang mulai naik ke ubun-ubun hingga mengeraskan intonasi bicaranya. Bukannya menjawab, Nuri menalah menangis. Menutup wajahnya dengan kedua tangan sembari sesenggukan. Ia juga tak menyangka akan seperti ini dan tak mengira akan dihadapkan dalam posisi seperti ini. Jika biasanya Ricky akan sangat terluka melihat air mata Nuri menetes, tapi tidak untuk kali ini. Dia justru merasa jengah. Karena ia merasa, kini dirinya lah yang sedang sakit hati dan dikecewakan. Lah merasa dikhianati oleh wanita yang paling dicintainya itu. Wanita yang paling dipercayainya hingga ia memutuskan untuk merangkai hidup bersama. Ricky masih menunggu Nuri untuk membuka suara. Sayangnya, istrinya itu tak kunjung mengatakan apa-apa selain suara tangisan yang semakin memilukan. Harusnya aku yang menanggis, Nur. Karena akulah yang terluka dengan kenyataan pahit ini, kata Ricky begitu pelan. Kenapa, Nur? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Kenapa kamu tega menipuku, membohongiku, mengkhianatiku? Padahal kamu tahu, sebesar apa cintaku padamu. Padahal kamu tahu, setulus apa aku mencintaimu. Kenapa, Nur? Kenapa?
Ricky mulai kembali emosional. Ia bahkan memukul kencang tembok untuk meluapkan kemarahannya hingga tangannya itu terluka dan berdarah. Melihat darah segar mengucur dari tangan Ricky yang dikepalkan, mata Nuri langsung melebar. "Mas, tanganmu," kata Nuri dengan tangan terulur hampir menyentuh tangan suaminya itu. "Jangan pegang-pegang selama kamu belum mengatakan kejujuran yang sebenarnya," sentak Ricky tegas. "Dan asal kamu tahu, luka di tanganku ini belum ada apa-apanya dibanding luka di hatiku," lanjutnya. Kini, Ricky paham. Kenapa Davin selama ini begitu benci pengkhianatan. Karena ternyata, dikhianati oleh orang yang paling dipercaya memang semenyakitkan itu. Perih dan lukanya tak ada tandingannya. Hingga hal wajar, jika Ricky begitu marah pada Nuri. Sebaik dan setulus apapun dia tetaplah manusia biasa yang bisa kecewa, marah, dan terluka. 94. Sampai kapan kamu akan bungkam, Nur? Sampai kapan kamu akan menyembunyikan siapa ayah dari janin yang sedang kandung? Tanya Ricky lagi. Kalau kamu memang tak ingin mengatakannya, biar aku pergi dari rumah ini. Aku tidak mau tinggal satu atap dengan wanita yang sedang hamil anak laki-laki lain, lanjut Ricky berapi-api. Ricky beranjak kasar dari duduknya. Kakinya melangkah lebar hendak menuju pintu. Hingga suara Nuri membuat langkahnya terhenti. "Mas!" pekik Nuri sambil bangun dari duduknya. Ia hampir melangkah untuk mengejar Ricky tapi kepalanya tiba-tiba terasa berputar dengan penglihatan mulai gelap. Ia pun langsung ambruk di lantai dan tak sadarkan diri. "Nuri!" Ricky langsung memekik lalu melangkah cepat menghampiri istrinya yang tergeletak di lantai. Semarah-marahnya ia, tetap saja tak tega melihat kondisi wanita yang dicintainya seperti itu. Ricky lekas membopong tubuh Nuri dan membawanya keluar. Berjalan sedikit kepayahan menuju mobil dan meletakkan istrinya di jok belakang. Setelahnya, ia masuk dan duduk di belakang kemudi. Langsung melajukan kendaraan roda empatnya itu menuju RS. Kepalanya sesekali menoleh ke belakang. Mengecek kondisi sang istri yang ternyata belum sadarkan diri. "Apakah Anda tahu kalau istri Anda sedang hamil?" tanya dokter yang memeriksa Nuri. Ricky mengangguk pelan. Meski hatinya masih sakit dan hancur, tapi ia begitu khawatir pada kondisi Nuri. Cinta itu masih ada meski telah ternodai luka. "Istri Anda sepertinya mengalami tekanan yang sangat dalam hingga kondisinya sangat drop. Harusnya, dalam kondisi hamil muda seperti ini tidak boleh dibiarkan stres dan terlalu banyak pikiran. Beruntung, janinnya baik-baik saja," papar dokter tersebut. "Untuk sementara, lebih baik istri Anda dirawat dulu, biar tetap ada asupan dari infus. Sampai kondisinya lebih tenang juga," lanjut dokter memberi saran. "Baik, dok. Saya ikut gimana baiknya saja," jawab Ricky pasrah. Dokter itu mengangguk lalu segera berlalu meninggalkan ruangan. Sementara Ricky langsung terduduk lemas di kursi. Ia mengusap wajahnya kasar lalu menengadah sejenak. Mengambil napas sedalam mungkin untuk melonggarkan dadanya yang terasa sesak. Rasa menyesal mulai memenuhi relung hati terdalamnya karena ia telah menekan Nuri seperti tadi. Bersikap sedikit kasar tanpa memikirkan kandungan istrinya itu. Padahal, siapapun ayah dari janin itu, calon bayi tak berdosa itu tak perlu ikut menanggung akibat dari perbuatan kedua orang tuanya. "Aku di mana?" Mata Nuri perlahan terbuka. Tangannya refleks memegang kening yang masih berdenyut. Melihat Nuri sudah tersadar dari pingsannya, Ricky gegas melangkah mendekati ranjang. Duduk di kursi sebelah ranjang itu. "Sudah sadar?" Ricky malah balik bertanya. "Kamu ada di RS?" Lanjut Ricky menyadari istrinya itu masih kebingungan dan seolah masih mencoba mengingat dan mengumpulkan kepingan kejadian sebelumnya. "RS?" ulang Nuri dengan kening berlipat banyak. Lapun mulai melamun. Mengingat hal dan kejadian demi kejadian yang telah terlewati sebelum akhirnya terbaring di bed RS tersebut. Hingga akhirnya ia berhasil mengingat semuanya dan langsung kembali menampakkan wajah murung.
La juga merasa tak enak pada Ricky. Maafkan aku. Aku terlalu emosional. Seharusnya aku bertanya secara baik-baik. 95. Ricky memulai obrolan. Ia menyadari tak bisa mengendalikan kemarahannya tadi. Andai ia bisa sedikit saja mengontrol emosinya, mungkin Nuri tidak akan sampai dilarikan ke RS. Pikir Ricky. Bukan salah, Mas. Ini salahku gak jujur sedari awal, jawab Nuri takut-takut. Jujur, aku juga gak pernah menyangka semuanya akan seperti ini. Tapi ini di luar kendaliku. Aku hanya bisa meminta maaf karena sudah mengecewakan dan melukai Mas. Maaf dengan sangat. Tapi, untuk sekarang, aku belum bisa menceritakan apapun. Karena kalau boleh jujur, aku juga masih shock berat dengan kabar ini. Beri aku waktu sampai siap mengatakan semuanya, lanjut Nuri panjang lebar. Tangannya sesekali terangkat untuk mengusap lelehan air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Melihat buliran bening yang terus saja berduyun-duyun menuruni pipi sang istri, Ricky ingin sekali mengusapnya. Tapi mengingat apa yang sedang terjadi, membuatnya kembali urung. Ia pun menurunkan kembali tangannya yang sudah terangkat lalu menengepalkan diam-diam. Pikiran Ricky mulai berkelana kemana-mana. Ia mulai berpikir jika bukan hanya dirinya yang bisa menyentuh setiap jengkal tubuh sang istri. Membayangkan itu, mata Ricky terpejam erat dengan jantung yang terasa ditikam berkali-kali. Sakit bukan main. Baiklah. Aku akan menunggu sampai kamu siap untuk menceritakan semuanya. Demi kebaikan janin yang sedang kamu kandung, timpal Ricky akhirnya. Terima kasih, Mas. Kalau boleh jujur, aku juga sebenarnya tak ingin mengalami hal seperti ini. Menghancurkan kebahagiaan yang baru saja aku reguk sebentar. Kalau saja tidak berdosa, aku juga ingin menggugurkan bayi ini. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak pernah mengharapkan kehadiran bayi ini. Tidak pernah. Emosi Nuri mulai tak terkendali. Tangannya mencoba memukul-mukul perutnya sendiri di mana ada calon bayi yang tumbuh di sana. Tangisnya pun kian mengencang menandakan jika guncangan jiwanya pun begitu tinggi. Melihat hal itu, Ricky langsung meraih tangan Nuri dan menggenggamnya erat agar menghentikan aksinya. Stop, Nur. Hentikan. Anak ini tidak berdosa. Jangan kotori tanganmu dengan cara melenyapkan darah dagingmu sendiri. Bagaimanapun dia anakmu. Tapi aku tidak mau dia, Mas. Aku tidak mau. Dia merusak kebahagiaanku. Dia merusak masa depanku dan mimpi-mimpi indahku. Aku tidak mau dia. Nuri kembali larut dalam tangisan. Sementara tangannya masih dicengkeram erat oleh Ricky. Nuri terus saja menangis hingga lama-lama kelelahan dan akhirnya tertidur dengan genangan basah di kedua matanya. Sementara Ricky tetap setia di sampingnya meski hanya duduk sambil memegang tangannya. Selama 1 malam, Nuri dirawat di sana. Selama itu pula, Ricky memperlakukan istrinya itu dengan baik dan telaten. Menyuapinya ketika waktu makan datang, membantunya turun dari tempat tidur, menuntunnya ke kamar mandi, juga membenarkan selimut kala malam menjelang. Hanya satu yang sulit Ricky lakukan, yaitu mencium istrinya seperti dulu. Untuk melakukan hal itu, Ricky masih merasa sungkan dan ragu. Rasa sakit di hatinya dan kekecewaannya seolah menjadi benteng penghalang untuk berbuat romantis seperti sekadar kecupan singkat di kening sebelum tidur atau pelukan hangat. Ya, semalaman Ricky hampir tak tidur. Bagaimana mungkin ia bisa memejamkan matanya di saat kondisi sedang kalut hebat seperti itu? Memikirkan masa depannya, memikirkan nasib pernikahannya, dan terus menebak siapa ayah bayi yang dikandung istrinya. Perlakuan baik dari Ricky pun membuat Nuri kian tak enak dan merasakan penyesalan yang teramat dalam. Ia juga mulai sungkan karena terlalu banyak merepotkan suaminya itu. 96. Aku mau pulang, kata Nuri siang ini. Tapi kondisimu belum membaik, jawab Ricky. Ia bisa melihat jika istrinya itu masih lemah dan pucat. Gak apa-apa. Aku bisa istirahat di rumah. Ini hal wajar kok untuk ibu hamil. Dulu,
Waktu hamil sama Naufal juga gini. Pusing, mual, muntah sama lemas. Cuma bedanya gak separah sekarang, balas Nuri. Aku gak enak merepotkan Mas terus. Mas juga pasti punya kesibukan lain selain harus ngurusin aku. Apalagi cuti Mas sudah habis hari ini, lanjut Nuri apa adanya. Sudah, jangan pikirkan itu. Itu urusanku. Yang penting kamu mendingan dulu, timpal Ricky. Nuri menggeleng. Aku mau istirahat di rumah saja. Aku janji, akan jaga diri baik-baik. Akan maksain makan biar gak terlalu lemas. Cuma mungkin, aku belum bisa kembali bekerja, kukuh Nuri. Please, aku gak betah di sini, lanjutnya memaksa. Ricky menghela napas panjang. Baiklah kalau itu maumu. Aku akan bicara sama dokter. Beruntung, saat Ricky mengatakan keinginan istrinya itu untuk pulang, dokter mengizinkan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya untuk bed rest total dan mengkonsumsi vitamin setiap hari. Menjelang sore, Ricky pun membawa Nuri pulang. Keduanya kembali terdiam selama di dalam mobil berduaan. Tentu saja setelah peristiwa itu, keadaan tak lagi sama. Perasaan keduanya campur aduk. Terutama Ricky yang masih sakit hati dan kecewa luar biasa tapi harus mati-matian menahannya agar rasa sakitnya tak menyakiti Nuri. Berat memang. Ketika harus tetap bersikap baik pada seseorang yang menorehkan luka begitu dalam. Menancapkan pisau tajam tepat ke ulu hati terdalam. Apalagi itu orang yang paling disayangi oleh dijunjung tinggi selama ini. Sudah sampai, kata Ricky begitu menghentikan laju mobilnya di depan rumah. Mau aku bantu? Tawarnya pada Nuri saat akan turun. Gak apa-apa aku bisa sendiri, jawab Nuri. Ia menuruni mobil dengan hati-hati. Berjalan begitu pelan menuju rumah. Melihat hal itu, tetap saja Ricky tak tega. Pegang tanganku. Titahnya sambil mengulurkan tangan. Bohong kalau kala kulit keduanya bersentuhan tak ada perasaan apa-apa. Cinta itu masih ada dan masih menyala. Hanya saja, sekarang masih tertimpa luka dan kekecewaan. Ricky menuntun Nuri sampai kamar. Membantu istrinya itu untuk berbaring di tempat tidur. Aku mau ke rumah bos besar sebentar. Istirahatlah, kata Ricky. Tak ada kecupan, tak ada pelukan manja, tak ada senyuman manis yang biasanya tersungging. Wajahnya masih begitu datar. Nuri hanya mengangguk. Menatap punggung Ricky yang mulai melangkah meninggalkan kamar dengan hati tercabik. Sikap dingin sang suami membuatnya benar-benar merasa terpukul dan merasa tak lagi dicintai. Gak apa-apa, Mas. Aku pantas untuk itu. Aku salah besar padamu, lirih Nuri dengan air mata yang kembali menetes. Sementara Ricky baru saja memasuki gerbang kediaman Adiputra. Ia berjalan cepat menuju rumah sambil sesekali menyapu sesama pegawai yang berpapasan seperti satpam dan sopir. 97. Wah yang sudah kembali dari bulan madu. Goda rekan-rekannya itu. Ricky hanya menanggapi dengan senyuman. Ia terus berjalan menuju rumah. Namun, saat dirinya menangkap suara riuh dari arah taman belakang, Ricky pun membelokkan langkah ke sana. Benar saja, di sana keluarga Pak Damar sedang berkumpul. Pak Damar, Davin, Ayu, juga Raihan yang selalu membersamai majikannya itu.